Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Siti Rohani. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Pertemuan hari ini yang akan kita bahas masih materi bilangan berpangkat untuk sub pokok pembahasan yang kita bahas, yaitu pembagian pada perpangkatan. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan dengan materi pembagian pada perpangkatan. Oke. Kompetensi dasar yang ingin kita capai masih sama, 3.1 dan 4.1. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, diharapkan dengan pertemuan hari ini kalian bisa menentukan hasil operasi pembagian pada perpangkatan. Yang sudah meminjam buku perpustakaan bisa dilihat buku siswa ya, kegiatan 1 halaman 22. Pembagian dua perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Kita bahas pembagian pertama, yaitu tentang pembagian dua perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Perhatikan tabel berikutnya. Kita fokus ke tabel 1. Pembagian pada perpangkatan bilangan pokok yang sama, negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu negatif 2 dan negatif 2. Pangkatnya yang berbeda. Kalau kita uraikan dalam bentuk perkalian berulang, maka negatif 2 pangkat 6 kita tulis negatif 2 kali 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 negatif 2 sebanyak 6 kali. Negatif 2 pangkat 3 jika kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Bentuk perkalian berulang ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk perpangkatan. Karena dibagi, ada bilangan yang sama, negatif 2 dengan negatif 2 dibagi. Hasilnya 1 positif ya. Negatif 2 dibagi negatif 2. Nanti juga hasilnya positif 1. Negatif 2 dibagi negatif 2, hasilnya positif 1. Nanti akan tersisa 3 bilangan pokok yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali, yaitu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi kita tulis dalam bentuk perpangkatan, negatif 2 nya ada 3, jadi negatif 2 pangkat 3. Untuk tabel kedua, 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. Kita uraikan dalam bentuk perkalian berulang, 6 pangkat 8, berarti 6 nya dikalikan berulang sebanyak 8 kali. 6 pangkat 4, 6 nya kita tulis dalam bentuk perkalian berulang sebanyak 4 kali. Seperti halnya pada tabel pertama ya, kita bagi 6 dibagi 6, 6 dibagi 6, 6 bagi 6, 6 dibagi 6. Jadi ada 46 pembilang dibagi dengan 6 penyebut. Jadi 1 semua ya. Jadi yang tersisa ini 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi 6 nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali, atau kita tulis dalam bentuk perpangkatan 6 pangkat 4. Yuk kalian amati. Negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3, hasilnya kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan negatif 2 pangkat 3, 6 dengan 3 menjadi 3. Sekarang
6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4 menjadi 6 pangkat 4. 8 dengan 4 menjadi 6 pangkat 4. Kira-kira ada hubungan apa? Ya, jadi kita sudah peroleh kalau ditulis secara umum, bentuk umum dari suatu bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda jika dibagi menjadi A pangkat M per A pangkat N. Jadi pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Ya, betul sekali. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau perkalian, bukan dikurangi, kalau perkalian ya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Tapi kalau pembagian, pangkatnya dikurangi, M dikurangi N. Coba kita kerjakan contoh berikut. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan langsung tanpa diuraikan dalam bentuk perkalian, berarti 3 pangkat 6 dikurangi 4. Tuh, 3 pangkat 6 dikurangi 4. 6 kurangi 4 berapa? Ya, 2. Jadi kita tulis dalam bentuk perpangkatan 3 pangkat 2. Mudah bukan anak-anak? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Pembagian yang kita bahas yaitu perpangkatan pada pecahan, karena pecahan itu termasuk pembagian dari bilangan pembilang dengan penyebut, atau kita tuliskan perpangkatan pada pecahan. Perhatikan tabel berikut. 2/3 di pangkatan 3. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, 2/3-nya dikalikan dengan 2/3 kalikan dengan 2/3 sebanyak 3 kali. Yang pembilangnya itu 2 kali 2 kali 2, penyebutnya 3 kali 3 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 2 ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat, jadi 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 dikalikan berulangnya 3 kali, berarti ditulis 3 pangkat 3. Jadi kalau ada 2/3 dipangkatkan 3, itu bisa ditulis pembilangnya menjadi 2 pangkat 3 per penyebutnya juga 3 pangkat 3. Negatif 2/3 pangkat 3, ini pangkat ganjil. Kita amati. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. 2 kali 2 kali 2 kita tulis dalam bentuk perkalian berulang sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3 untuk penyebutnya. Jika ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi diingat-ingat ya, kalau di sini pangkatnya ganjil, hasilnya bilangannya negatif. Sekarang negatif 2/3 dipangkatkan dengan 4. Ini genap ya. Dikalikan berulang sebanyak 4 kali, negatif kali negatif positif, kali negatif negatif, kali negatif positif. Jadi kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, pasti hasilnya positif. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ditulis 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ayo, bisa ya, kita tulis secara umum bentuk dari A per B pangkat N menjadi A pangkat N per B pangkat N. Kita coba contoh. 2/3 pangkat 3 kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Betul sekali ya. Karena kita sudah bisa melakukan operasi perkalian pertemuan kemarin dan pembagian hari ini, kita
gabungkan ada operasi perkalian dan pembagian pada satu bilangan berpangkat. Operasi perkalian dan pembagian, jadi campuran, operasi campuran. Nah, seperti ini soalnya. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 ada operasi perkalian dibagi 4 pangkat 5 ada operasi pembagian, tapi dengan bilangan pokok yang sama. Berarti kita menggunakan sifat dari perkalian perpangkatan kemarin. Gimana cara jawabnya? Nah, alternatif jawaban untuk yang harus kita lakukan langkah pertama, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8. Karena ini perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka kita jumlahkan pangkat dari pembilang. Berarti 3 tambah 8 per penyebut tetap 4/5. Karena tadi pembilangnya 4 itu pangkatnya 3 tambah 8, bisa kita tulis 3 tambah 8 itu 11, 4 pangkat 11 per 4 pangkat 5. Ini sudah ada operasi, tinggal ada operasi pembagian dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 4 dengan pangkat 11, satunya pangkat 5. Langkah berikutnya kita sederhanakan saja dengan cara mengurangkan 11 dikurangi 5 pangkatnya. Bilangan pokoknya 4. 4 pangkat 11 dikurangi 5. Kurangkan pangkat dari basis 4 atau bilangan pokok 4. Berapa 11 dikurangi 5? Hasilnya 4 pangkat 6. Betul sekali anak-anak. Ya, itu tadi materi yang sudah Bu Guru sampaikan, mulai pembagian, kemudian langsung operasi campuran, pembagian, dan perkalian. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan Bu Guru bisa dimengerti ya. Jika tidak masih mengalami kesulitan, silahkan dilihat lagi videonya berulang-ulang, dan jika masih ada masalah, belum paham, silahkan langsung bertanya ke Bu Guru. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar dan belajar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.